Halo semuanya, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi grafologi untuk mengetahui arti dari berbagai jenis tulisan tangan. Anda juga bisa memanfaatkan ilmu ini untuk melihat di tulisan tangan Anda ini ada atau tidak nih tanda tersebut dan apa maknanya. Simak terus videonya ya. Ini dia. Communication ini secara sederhananya itu menggambarkan kecenderungan verbal penulis. Apakah lebih suka bicara, lebih suka ngobrol, atau lebih suka non-verbal. Jadi apakah lebih verbal atau non-verbal. Non-verbal itu bukan berarti tidak bisa komunikasi, bukan berarti tidak bisa bicara. Melainkan dia lebih sukanya kalau bisa email, kalau bisa WhatsApp, ya, kalau bisa pakai surat, dan sejenisnya. Itu di sini. Nah, untuk mengetahui apakah penulis ini tipe verbal atau bukan, tandanya dia terdiri dari 3 tanda, yaitu yang pertama adalah ditemukannya tanda tolkatif dalam tulisan. Ini tanda utamanya, ya gitu. Tolkatif ini kayak contoh misalnya A dan O. Nah ini tolkatif, ya gitu. Nah ini tengah. Nah ini tipe tolkatif juga. Kemudian tanda kedua itu adalah fleksibel, ya. Fleksibel ini pernah dibahas, yaitu tanda yang mengalir seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang tulisan cepat atau komprehensif. Jadi cepatnya boleh, tanda komprehensifnya boleh, gitu. Nah, ketika Anda melihat tiga tanda ini, ya, apa aja? Tolkatif, fleksibel, dan cepat. Contohnya ini berarti fleksibelnya dapat, tolkatifnya dapat, fleksibelnya dapat, komprehensifnya dapat. Ini juga dapat ya, tolkatifnya dapat, fleksibelnya dapat, cepatnya atau komprehensifnya dapat. Maka bisa dipastikan orang ini dia tipe verbal banget. Nah gitu, tiga dapat, ini verbal banget. Gitu. Nah, apa artinya? Biasanya yang tipe verbal itu umumnya dia memiliki kemampuan yang baik secara verbal dalam mengungkapkan ide-idenya, pemikirannya, pendapatnya, terlepas dari apakah orang lain ingin mendengar mereka atau tidak. Ya, suka bicara, kemudian mudah baginya untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Gitu. Jadi apa yang dia pikirkan, dia bicarakan. Ya gitu. Tapi kalau ekstrim, ya jadinya bicara terus, ya cerewet, kalau bahasa guyonnya gitu. Nah itu adalah seperti ini. Masih di tipe verbal, berarti orang ini dia menikmati percakapan. Seringkali orang seperti ini lebih sering bicara daripada mendengarkan, ya. Dan menulis dengan tanda seperti ini cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ekspresi verbal seperti komunikasi, ya, entertainment, hukum, marketing. Nah itu biasanya cocok, ya gitu. Oke, ingat ya tandanya ada berapa? 3. Apa aja? Talkative, fluidity atau fleksibel, dan cepat atau komprehensif, ya itu major traits-nya. Nah setelah itu kita masuk ke intensifying. Apa intensifying-nya? Yang pertama ada yang namanya diplomacy. Diplomacy tandanya adalah tulisan yang semakin ke kanan semakin mengecil, ya seperti ini, ya decrease seperti ini, ya mengecil seperti ini. Indikasi diplomatis, ya, tactful, mampu menyampaikan sesuatu tanpa menimbulkan konflik, yaitu ini. Kemudian ada lagi fluidity. Nah, fluidity atau fleksibel, selain dia masuk di major traits-nya, juga dia masuk di fluidity atau masuk di intensifying-nya. Jadi selain muncul di komunikasi, fluidity ini juga muncul di aspek 2, ya, di thinking pattern. Cuman bedanya ketika di thinking pattern, ketika menyerap informasinya, ya dia luas, nggak kaku. Kalau komunikasi berarti ketika dia bicaranya dia nggak kaku atau luas. Gitu, ya. Mudah berpindah dari satu topik ke topik lain, ya, dapat beralih dengan mulus dari satu pemikiran ke pemikiran lain, memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dirinya dengan mudah, ya, baik dalam tulisan maupun lisan. Nah, itu ya fluidity. Nah, berikutnya ada yang namanya frankness. Nah, ini tandanya ada banyak, ya. Yang pertama adalah tulisannya jelas terbaca. Ini kalau Anda lihat tulisannya jelas terbaca, ya. Yakin gitu ya, nggak ngebingungin ya, nggak ambigu gitu. Ini dengan, mendalam, semoga, banyak, itu jelas banget.
Kemudian tanda kedua adalah huruf A dan O-nya clean and clear. Ini clean and clear tuh maksudnya adalah dalamnya itu polos ya. Jadi tidak ada loop seperti yang tadi kita bahas ya. Deceitful atau deceptiveness, self-deceit, secretiveness nggak seperti itu. Yang ada loops-loopsnya itu nggak ya. Jadi ini clean and clear. Kemudian satu lagi adalah sedikit atau tidak adanya correction yang mengurangi kejelasan atau legibility tulisan tangannya gitu. Itu adalah di sini. Jadi ini kan kalau kita ngelihat A-nya ini clean and clear. Ya, nih ada clean and clear-nya. Berarti masuk frankness nggak? Masuk. Masuk. Not salah. Jawabannya tidak masuk. Kenapa? Karena ingat, frankness itu tadi ada 3 ya. Jelas terbaca, clean and clear, dan tidak banyak coretan. Nah di sini kan superficial, nggak jelas gitu ya. Jadi ada 3 itu. Kenapa Kang harus jelas terbaca? Karena arti dari frankness. Nah, karena arti dari frankness itu adalah jelas, ya jelas dalam bicara, cenderung apa adanya. Ada keinginan untuk membuat orang lain mengerti dengan baik apa yang ia sampaikan tanpa menimbulkan misinterpretasi gitu. Jadi ada usaha untuk mengontrol tulisannya ya supaya orang lain itu ngerti apa yang dimaksudnya. Berkomunikasi dengan jelas dan to the point. Kemudian bukan tipe yang suka nutupin sesuatu ya, cenderung jujur ya apa adanya dalam komunikasi. Kemudian mengatakan apa yang dia maksudkan ya, bukan tipe yang manipulasi. Dan orang lain, ini dampaknya ya, jadi orang lain akan dapat mudah juga memahami apa yang dia maksud dari perkataannya. Itu adalah frankness. Nah, untuk bahasan frankness ini saya akan sekalian membahas yang tadi saya singgung ya. Jadi, kita sempat membahas ada yang namanya apa tadi di aspek 6 tuh? Nah, ini ya, deceitful atau deceptiveness. Jadi, ada A dan O yang clean and clear ya, ada yang tertutup, ada yang terbuka nggak apa-apa ya, tapi dalamnya clean and clear ya. Kan kalau yang terbuka tadi disebutnya adalah talkative ya, talkative. Kalau yang ketutup nanti kita lihat ini namanya adalah reticence ya, reticence. Jadi kalau talkative ini tipe verbal, reticence tipe-tipe non verbal. Nah, tapi selama yang kita lihat adalah dalamnya ini, dalamnya clean and clear. Dalamnya clean and clear ini disebutnya adalah tipe frankness, ya gitu, frankness. Jadi cenderung apa adanya, ya tadi ya diikuti dengan tulisannya jelas, terbaca dan tidak banyak coretan, ya gitu. Itu tipe frankness. Nah, untuk A dan O ini dalam grafologi ini suka disebutnya adalah jadi A dan O itu disebutnya adalah huruf verbal, huruf komunikasi. Komunikasi. Gitu. Makanya banyak tanda-tanda komunikasi itu ya dilihatnya dari A dan O. Nah, kalau misalnya Anda ngelihat ada loops-nya, ya, ada loops-nya. Nah, ini ya, ini contohnya nih. Saya bikin dulu. Nah, 3 nih. Nah, 4, satu lagi yang kayak gini. Ya. Kita lihat di sini yang pertama, dia ada loops-nya. Loops-nya di sebelah kiri. Ya, ini kiri nih, kiri. Ingat, kiri itu area siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri. Maka dalam bahasa grafologinya, ini disebutnya adalah tanda ini disebutnya self, diri sendiri, ya, self deceit. Jadi salah satu indikasi menutup informasi ke dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri, atau kalau di psikologi suka disebutnya salah satu tanda dari rasionalisasi, gitu. Kemudian yang kedua, ini ada loopsnya. Loopsnya di kanan. Kanan itu area orang lain. Gampang ngapalinnya ya. Kiri diri sendiri, kanan orang lain. Ini berarti menutup informasi ke orang lain. Nah, namanya apa? Namanya rahasia. Ya, secret. Ya, menutup informasi ke orang lain. Secret, rahasia. Jadi disebutnya tulis aja secretiveness. Gitu. Ya. Yang ketiga, ini dia loops-nya itu ada di kiri dan kanan. Nah, berarti siapa dan siapa dong? Berarti orang lain dan diri sendiri. Ya, oleh karena itu ini disebutnya adalah deceitful atau deceptiveness, ya, deceitful atau deceptiveness. Nah, inilah menjadi salah satu tanda kenapa dia
jadi ke arah dishonest karena dia ada kecenderungan membohongi orang lain dan dirinya sendiri gitu. Itu di sini. Satu lagi yang terakhir. Nah, itu adalah ini. Nah, kalau Anda lihat dia sebenarnya ada di kiri juga nih, ya. Mirip sama self deceit. Cuman ada cekukan di dalamnya, ya gitu. Nah, ini disebutnya adalah evasiveness. Evasiveness. Maknanya mirip dengan self deceit, ya mirip, cuman ada lebih ekstrimnya. Nah, nanti untuk yang self deceit dan evasiveness ini merupakan defense, pertahanan diri seseorang. Sehingga nanti akan ketemunya di aspek 10. Gitu. Untuk yang secretiveness, nutup informasi ke orang lain, rahasia, nggak mau bilang-bilang. Nah, itu bentuk komunikasi. Maka komunikasi itu di aspek 7, ya. Maka nanti kita akan ketemu nih dengan secretiveness. Di mana di reduktif, ya. Kalau deceitful berarti ini udah hubungan sosial, ya gitu, saya dan Anda. Makanya kenapa ini munculnya di aspek 6, gitu. Nah, itu adalah cara membedakannya, ya. Jadi enak ya kalau kita jadi belajar grafologi itu ada konsep-konsep latar belakang kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan kalau Anda memahami itu enak ya. Jadi kayak misalnya ini nih, oh ini kenapa sih self deceit? Oh ya karena ini di kiri itu adalah self. Ini di kanan berarti orang lain. Gitu, itu enak banget. Kayak goals misalnya ya. Goals tinggi, medium, rendah itu juga ada filosofinya ya. Jadi orang ya gitu. Semakin comfort zone, semakin zona nyaman, inginnya dekat ya. Kayak misalnya naro gelas aja ya. Kalau dia itu comfort zone, ya gitu, pasti pengennya yang gampang-gampang aja yang dekat. Ya gitu. Dan ketika berulang kali, maka terbentuklah ketika nulis pun ya, itu ketika nulis T ya bawaannya pengennya yang dekat-dekat aja sama dia. Beda dengan orang yang memang terbiasa memberi effort lebih untuk mencapai targetnya. Ya, saya pengen ruangan ini rapih. Jadi kalau misalnya saya naruh gelas, naruhnya adalah di tempatnya, meskipun rada jauh. Ya, saya naruhnya di situ. Nah, sehingga tidak kaget ke hal-hal yang sepele pun, ya, atau ke hal-hal yang kecil, ke yang mikro, ke tulisan juga, itu akan kelihatan akan ada effort untuk mendorong. Kan akan lebih jauh, nulis tibarsnya lebih tinggi, gitu ya. Jadi lebih ada effort lebih tinggi, gitu. Nah, jadi itu contoh-contoh filosofi latar belakang dari berbagai makna grafologi tersebut. Ya. Oke, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa menambah ilmu grafologi Anda. Bila menurut Anda materi ini bermanfaat, jangan lupa di like dan boleh Anda share. Juga, bila Anda ingin mendapatkan materi-materi bermanfaat seperti ini berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik grafologi lainnya. Tapi, jika Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang grafologi dan ingin menjadi seorang grafolog profesional, Anda bisa mengunjungi web grafologiindonesia.com atau cek di deskripsi di bawah ini. Karena Anda bisa merasakan pengalaman belajar grafologi secara eksklusif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.